Jadi, ayo kita sadari emosi kita, terus kita manajemen emosi. Coba mundur sebentar deh, latihan menahan diri dulu. Kalau sedang sangat emosional, apakah sangat sedih, sangat gembira, sangat kecewa, sangat marah, off dulu, mundur dulu. Karena biasanya ketika emosi tidak terkendali, keputusan-keputusan kita biasanya nanti kita sesali. Ayo kita tata diri kita, ayo mundur sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah. Mari kita lanjutkan lagi ngaji kita. Kalau ini hubungannya dengan teknologinya. Jangan salah, teknologi itu ya membantu tapi juga mengurangi. Ini teori teman-teman dulu pernah kita bahas di Marshall McLuhan. Media is message. Dulu ya dicari di tema-tema belum lama. Mungkin 3-4 bulan yang lalu. Jadi kata McLuhan, teknologi apapun yang dibuat oleh manusia, teknologi itu kan memudahkan sebenarnya. Selalu dia bermata ganda. Yang satu extension, yang kedua amputation. Yang satu menambah, memperluas, di sisi yang lain dia mengamputasi, memotong. Ya, contoh sederhana misalnya kalkulator. Lahirnya kalkulator itu menambah kemampuan kita hitung-menghitung. Sekarang hitung-hitungan berapapun, ayo, wong ada kalkulator. Tapi pada akhirnya mengamputasi kemampuan kita berhitung secara manual. Itu namanya terpotong. Kalian hitung-hitungan mungkin bingung. 12 kali 17 berapa? Woi, suwi mikirnya kan. Berapa ya Pak? Sudah sampai orang tersebut. Tapi begitu ada kalkulator cepat. Tapi ketergantungan kalkulator pada akhirnya ya kalian jadi mandul di bidang hitung-menghitung. Dulu zaman saya SD ada mencongak. Saya tidak tahu, hari ini mungkin masih ada ya mencongak itu. Ya paling tidak hafal-hafalan perkalian, tambah, kurang 1 sampai 10 lah, paling tidak gitu. Jangan-jangan ada yang sudah mahasiswa semester 8 terus 7 kali 7. Lama mikirnya itu. Semoga tidak begitu ya. Ya sampai 10 lah bisa ditolerir. Kalau sudah belasan, alhamdulillah. Tapi ini karena sekarang gampang teknologinya. Apalagi kalkulator sekarang masuk HP, masuk tambah simpel lagi. Jadi extension memudahkan, menambah kemampuan, tapi terus amputation. Kendaraan bermotor, itu memudahkan kita mobilitas kemana-mana. Tapi ada amputasinya. Amputasinya apa? Manusia jadi kurang gerak. Kurang gerak, efeknya ke kesehatan juga ada. Bayangkan zaman dulu ya, sebelum ada kendaraan bermotor, orang kemana-mana pakai jalan kaki, mungkin kendaraannya pakai binatang dan lain sebagainya. Badannya lebih banyak gerak, tapi sekarang lebih mudah. Ada amputasinya. Nah, teknologi informasi juga begitu. Ayo kita lihat ya, apa yang dimudahkan, kemudian apa yang dilemahkan.
dari teknologi informasi. Di situ saya kasih contoh 3 aspek. Yang pertama, internet dengan Google dan lain sebagainya. Ada extension luar biasa dari internet, memperpanjang daya jangkau pengetahuan kita. Dulu mungkin kita pengetahuan itu dari buku, dari koran, dari majalah terbatas. Sekarang ada Google, ada AI. Oh, itu luar biasa. Informasi dari seluruh dunia bisa kita akses langsung saat ini juga. Hitungan detik, bahkan tidak pakai hitungan, wong bareng. Di sana kejadian apa, di sini langsung terlihat. Siapapun sekarang bisa belajar. Jadi jangan dikira orang-orang di pelosok di daerah itu tidak ngerti wawasanmu seperti hari ini. Saya tahun lalu itu ke satu desa di Malang, desanya di Pegunungan Bromo di bawah itu. Orang kampung beneran desanya masuk, naik turun itu karena anak-anak KKN yang minta. Saya membayangkan di sana itu ya pengajian. Tapi mereka minta tema filsafat ketuhanan. Pertanyaan-pertanyaannya bangsa wahdatul wujud, bangsa gitu-gitu, dan mereka ngangkat materi-materi itu. Ya waktu saya tanya ngerti wacana-wacana begitu dari mana? Dari YouTube, banyak sekarang. Oh itu kan luar biasa, jadi kalian jangan kegeeran merasa bahwa kalian yang hadir ikut ngaji paling pinter. Enggak juga. Sekarang di mana-mana pengetahuan masuk. Ke desa-desa paling pelosok masuk. Sudah. Oh ini kan extensionnya dari teknologi informasi. Tapi tentu saja ada amputationnya, ada yang dipotong. Apa yang dipotong? Seperti tadi, kemampuan menyaringnya menurun. Tidak bagus. Kita tidak bisa memfilter ini pasti benar tidak sih? Ini baik tidak sih? Ini relevan tidak sih? Ya, itu tidak semua orang bisa. Kemampuan kita terus turun karena kita menggantungkan saja pada internet. Daya ingat jangka panjang kita melemah. Jangankan sekarang ada GPS itu, pikiran kita males sudah. Daya jelajah pikiran kita. Ngukur jalan, ngitung ini nanti belok kiri kanan, itu sudah mulai jarang kita aktifkan. Apa-apa bergantung GPS. Padahal kadang ya dibelusuk ke sungai-sungai, ke hutan-hutan gitu. Nah, toh kalian percaya saja. Jadi ya ada bantuannya tapi ada amputasinya. Kemudian tentu saja amputasinya konsentrasi menurun tadi ya, karena terlalu banyak distraksi, isinya terlalu macam-macam. Medsos juga begitu. Ada banyak untungnya apa? Kita banyak relasi sekarang luas. Teman-teman kita SD, SMP, SMA, mahasiswa itu punya grup sendiri-sendiri padahal tempatnya jauh-jauh. Mudah sekarang. Berbagi pengalaman, berbagi opini mudah. Bikin gerakan gampang, sekarang cepat. Tapi tetap ada amputasinya. Amputasinya apa? Kita terlalu rame, akhirnya waktu untuk berpikir mendalam berkurang. Lebih banyak scroll-scrollnya daripada thinking-thinkingnya. Mikirnya banyak berkurang. Terus privasi menghilang. Apa saja kita bongkar, kita buka, kita ceritakan. Orang itu ngerti A sampai Z-nya kita. Sampai yang paling dalam juga. Siapa yang bongkar? Kita sendiri. Wong kita mau ngapain aja kan selfie posting. Ngaji ini tadi sudah posting berapa kali? Frank. Kan gitu kamu. Berangkat ngaji nih, sudah. Sampai di masjid nih, sudah. Saya duduk di sini di foto. Pak Faiz sudah datang nih, sudah. Nanti materi.
Sejak judul tadi sudah difoto, judul terus gitu. Jadi privasi kita hilang. Bahkan nanti makan malam apa difoto, menu malam ini. Gitu. Orang tahu sampai kita makan apa, sampai detail. Kita galau ya curhat ke sana. Pikiranku kok enggak tenang ya, itu ya diposting. Terus orang jadi tahu sampai dalam-dalamnya kita. Dunia privat hilang. Kemudian apa? Polarisasi tambah kuat. Karena biasanya di medsos itu yang pro kumpul sama yang pro, yang anti kumpul sama yang anti, yang setuju dengan yang setuju. Nanti kalau di grup ini banyak yang setuju, kamu terus merasa tidak layak di grup itu, terus keluar, terus bikin grup sendiri. Ini biasa begitu. Polarisasi tambah kuat. Ini amputasinya media sosial. Manfaatnya besar, efeknya juga besar. Kalau aplikasi berita juga begitu. Berita sekarang kita mudah, aksesnya cepat. Kita lebih sadar isu-isu sosial, politik, lingkungan lebih cepat. Tapi hari ini ada juga amputasinya. Negatifnya apa? Sekarang algoritmanya pakai clickbait sensasi. Berita biasa-biasa dipelintir biar jadi luar biasa, biar diklik. Saingan habis-habisan. Semuanya sekarang jadi wartawan. Minimal untuk dirinya sendiri. Ya kan kalian bikin channelmu sendiri kan sekarang semua AdSense-an. Di Twitter juga nyari AdSense, nanti di Facebook juga, di YouTube juga, semuanya kamu nyari uang. Akhirnya gimana caranya biar kamu tetap dapat uang banyak yang paling besar, terus apa saja kamu ceritakan, kadang manipulatif. Momen biasa-biasa kamu besar-besarkan biar luar biasa. Kecelakaan biasa mungkin senggolan yang tidak ada apa-apa. Wah, kamu ceritanya bombastis sekali. Tadi sore, sewaktu saya berangkat ngaji, tidak sengaja ada mobil yang angkara murka dia. Karena padahal gitu. Padahal ya peristiwanya biasa, ya setelah senggolan salaman. Tapi kita memberitakannya luar. Demi apa? Diklik orang. Atau kadang-kadang kita bikin penasaran. Foto dulu ya, captionnya besok. Terus orang tanya macam-macam, apa itu? Tunggu saja besok kejutannya. Terus besok ternyata tidak ada apa-apa, ya ceritanya flat saja. Nah kita sering begitu. Ini apa? Efek amputation-nya. Sekarang justru channel-channel berita yang lurus-lurus saja, itu jarang diklik, tidak laku. Yang sering diklik yang sensasional, kontroversial, hal biasa disampaikan secara luar biasa. Ini kalau tidak hati-hati, saya membayangkan isi kepalamu itu betapa sibuknya, betapa riuhnya, ramenya luar biasa. Belum lagi komennya, wah, justru bagian berita yang paling menarik kan komennya. Itu kamu ikut gegeran. Kalau ada orang komentar saling maki-maki, ya kamu membacanya itu seolah-olah mendengarkan langsung orang gegeran itu. Makanya manusia hari ini mungkin jarang berkata-kata, tapi kepalanya rame sekali. Jadi itulah extension dan amputation-nya teknologi informasi. Ini yang harus kita mulai ya, kita mulai ngatur, kita mulai hati-hati biar tidak mengeruhkan diri kita. Kan. Kita di banyak sesi mengidealkan batin, termasuk pikiran, hati, itu jernih. Sementara hari ini ada pengaruh luar biasa melalui teknologi informasi. Baik. Nah, sekarang kita mulai bersih-bersih. Nanti ada 3 yang kita garap, akal, emosi, dan spiritual. Menghadapi informasi di era ketidakpastian.
Ini kita mulai tema utamanya, yang tadi baru kita bicara masalahnya. Ya, mungkin masalahnya jauh lebih besar. Tergantung nanti kesungguhan kita menyelesaikan masalah itu. Yang pertama, tentu saja menghadapi informasi yang serba tidak pasti, diperlukan akal yang kritis. Jadi akalmu harus hidup. Jangan hanya ikut-ikutan. Jangan tiba-tiba percaya apapun yang disampaikan pada kalian. Yang pertama, kalian harus mampu memilah fakta dan opini. Tadi saya bilang ya, ada beda jelas antara ini fakta, ini opini. Bukan berarti kalau fakta pasti benar loh. Oh, kalau sudah fakta berarti tidak dikritisi, tidak. Kalau fakta diverifikasi. Kalau opini bisa dikritisi, diperdebatkan. Tadi saya bilang misalnya, oh malam Kamis minggu ini ngaji filsafat tetap jalan. Ini kan fakta. Ya kalau orang cerita fakta bukan berarti terus dia pasti benar. Tugasnya kita apa? Memverifikasi benar enggak sih? Terus kita cek foto-fotonya, kita tanya ke masjid, kita lihat medsosnya masjid dan lain sebagainya. Ini namanya memverifikasi. Kalau ada orang cerita padamu yang jenisnya fakta, verifikasilah. Kalau jenisnya opini, kalian ujilah. Ngaji filsafat malam hari ini tidak menarik. Terus diuji. Apa alasannya kamu menyebut tidak menarik? Oh, karena bla 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 bla. Oh ya sih, kalau kayak gitu saya setuju. Atau kalau kamu tidak setuju, saya tidak setuju menurut saya. Itu opini. Jadi opini itu kalian boleh setuju, boleh tidak setuju setelah mengujinya. Fakta juga boleh menerima atau tidak menerima setelah memverifikasinya. Memverifikasi itu membuktikan benar tidak faktanya begitu. Kemudian skeptisisme metodis. Skeptisisme metodis itu mempertanyakan, skeptis dulu deh. Skeptis itu tidak percaya dulu. Meragukan dulu. Kalau ada orang bilang begini, datanya mana? Alasannya apa? Sumbernya dari mana? Ini namanya skeptis duluan. Bukan berarti kita tidak percaya, tapi sebelum percaya harus memastikan dulu. Tidak mentang-mentang cocok dengan pandangan kita iakan saja. Atau berbeda dengan pandangan kita, tiba-tiba kita tolak saja. Tidak, kita skeptis dulu. Coba dipertanyakan dulu. Kemudian yang ketiga, akal juga hati-hati terhadap bias. Di bias itu macam-macam ya. Dulu kita pernah membahas banyak. Misalnya ada confirmation bias. Confirmation bias itu hanya milih data yang mendukung keyakinan kita. Misalnya data brutalnya mahasiswa, terus hanya ngambil data yang mahasiswa pas brutal saja. Pas mereka yang dikasih gas air mata, dipukuli, kita sembunyikan data itu. Itu namanya confirmation bias. Nyari informasi yang cocok saja. Ini sering terjadi. Akal harus kritis. Kemudian tugasnya akal lagi mengenali hoax, mengenali clickbait, framing, dan tadi dijelaskan ya. Itu tugasnya akal untuk kritis. Kalau kalian kuat di sini, nanti kalian termasuk yang jenis cerdas informasi. Kunci pertama ada di sini, kritisnya akal kita. Tidak mudah percaya, tidak mudah dipengaruhi, siap melakukan verifikasi, pengujian, mempertanyakan, dan lain sebagainya. Akal yang kritis. Yang kedua, kalau tadi akal, kalau ini emosi.
emosi yang terkendali. Kadang-kadang informasi yang masuk ke kita itu mancing emosi. Apakah itu kita jadi marah, apakah kita jadi sedih, apakah kita jadi euforia, apakah kita jadi lupa diri dan lain sebagainya. Jadi selain akal yang kritis, mari emosi tetap terkendali. Nah, dulu kita pernah membahas emotional quotient, kecerdasan emosional. Jadi kalau kita ada berita, ada informasi, terus kita marah, atau kita seneng, atau kita gembira, atau kita kecewa. Coba kita tanyakan diri kita, saya marah itu karena faktanya, atau karena opininya, atau karena provokasinya. Atau karena memang karena pikiran itu beda saja dengan kemauan saya. Atau apa. Ini namanya menyadari emosi. Jadi kadang-kadang kita, emosi kita saja tidak kita akui. Marah sebenarnya, tapi tidak ngaku. Kata siapa saya marah, tapi nadanya tinggi. Ya, itu sudah jelas kelihatan marah sudah ya. Jadi ayo kita sadari emosi kita, terus kita manajemen emosi. Coba mundur sebentar deh, latihan menahan diri dulu. Kalau sedang sangat emosional, apakah sangat sedih, sangat gembira, sangat kecewa, sangat marah, off dulu, mundur dulu. Karena biasanya ketika emosi tidak terkendali, keputusan-keputusan kita biasanya nanti kita sesali. Ayo kita tata diri kita, mundur sih. Kemudian yang ketiga, empati. Hidupkan empati. Ada informasi yang membuat kita marah, membuat kita kecewa dan lain sebagainya. Coba kita cek ini dari siapa dan kita mengempatinya. Oh ya, saya sadar sih dia ngomong begitu karena dia di grup sana dalam situasi ini sedang dikecewakan sekali oleh kelompok yang dia kritik, maka dia jadi begitu. Ini namanya mengempati. Jadi mengempati itu memposisikan diri di posisinya orang lain yang sedang kita pahami. Ini namanya empati. Kemudian tenangkan diri. Jadi kalau seperti tadi, kalau sedang meledak-ledak dalam bentuk apapun, ayo tenang. Kalau agama ya berbanyak zikir. Rasulullah ngasih petunjuk, kalau kita sedang marah kok berdiri, duduk saja. Kalau sedang duduk masih belum hilang marahnya, berbaring saja dan seterusnya. Jadi kendalikan emosi. Kemudian jadi emosi ya, setelah pikiran kritis, emosi terkendali. Yang ketiga, menghadapi ketidakpastian, jangan meninggalkan nilai-nilai apapun yang terjadi. Jadi itu komitmen etis namanya. Apapun yang terjadi, saya tidak akan bohong. Komitmen etis. Apapun yang terjadi, saya tidak akan nabrak norma-norma agama yang saya yakini. Ini namanya komitmen spiritual. Jadi kalian harus tidak kehilangan nilai-nilai. Nah, yang berhubungan dengan informasi apa? Yang pertama, kejujuran. Meskipun menguntungkan kelompok saya, tapi saya tahu ini bohong dan tidak akan saya sebarkan. Saya tidak akan ikut-ikut. Nah, ini orang yang punya integritas namanya. Tidak mentang-mentang cocok dengan aspirasi kita, terus kita iyakan saja. Tidak, kita tetap harus jujur. Yang kedua, klarifikasi, tabayun kalau bahasa Islam ya. Jangan menyebarkan berita sebelum jelas kebenarannya. Sebelum melakukan klarifikasi, verifikasi. Yang ketiga, coba tanyakan apakah dengan saya ikut komen, dengan saya ikut menyebarkan informasi ini,
nambah kebaikan apa justru nambah kerusakan? Nambah kawan apa nambah musuh? Nah, ini boleh dipertanyakan. Kalau jawabannya negatif, enggak ini. Saya ngomong juga enggak terlalu penting siapa saya, tapi kalau saya nekat ngomong, saya akan musuhan dengan teman saya yang ini, saya yang itu. Sudah mulai diatur strateginya. Biar kita tidak kehilangan integritas diri kita. Kemudian mari kita sadari istilahnya spiritualitas kebenaran, bahwa hakikatnya menegakkan nilai-nilai tadi merupakan pertanggungjawaban kita sebagai manusia dan juga sebagai hamba Allah. Kita ini hidup bertanggung jawab terhadap diri kita, terhadap Tuhan. Maka kita tidak sembarangan. Alah Pak cuma bohong sedikit ini, dianggap guyon juga tidak apa-apa. Tidak. Ini hubungannya dengan integritas diri kita, tanggung jawab kita. Kemudian teguh, kukuh, kuat, tidak mudah terpengaruh. Meskipun ada yang viral, meskipun ada yang populer. Tapi tetap kita tegak di prinsip kita. Nilai-nilai yang kita yakini. Jadi berarti 3 tadi ya teman-teman. Informasi di era ketidakpastian. Yang pertama akal yang kritis. Yang kedua emosi yang terkendali. Yang ketiga komitmen etik dan spiritual. Moral dan agama. Nilai-nilainya tetap kita tegakkan. Baik, ini nanti direnungi lagi ya, saya ingin nambah sedikit. Ini salah satu tips ketika ingin mencari informasi. Ini dalam rangka kecerdasan informasional tadi ya. Kalau kita mencari informasi, pastikan bisa menjawab 4 hal ini, melakukan 4 hal ini. Yang pertama, where to go. Kita cari ke sumber mana yang terpercaya, yang relevan. Kalau tidak, nanti kita akan mencari di sumber yang ngarang saja, ngawur saja. Yang kedua, what to ask. Apa yang kita tanyakan, apa yang kita minta. Loh, ChatGPT ada sih, tapi kita menanyanya saja tidak bisa. Ya kita tidak akan bisa memanfaatkannya dengan tepat. Yang ketiga, compare sources. Akan lebih kuat kalau kita membanding. Oh, kalau di situs ini mungkin alirannya itu sehingga jawabannya begini. Tapi kalau di situs itu alirannya berbeda, jawabannya begitu. Ini kita lebih luas. Biar kita bisa, oh mungkin yang lebih pas yang ini setelah kita membanding. Dan pada akhirnya turn into knowledge. Setelah kita membanding kemana-mana terus kita putuskan berarti yang benar ini. Nah, ini sudah jadi knowledge sudah. Kita olah, kita pahami, terus kita gunakan. Inilah caranya kalau kita ingin mencari informasi.